لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di bab sebelumnya kita telah membahas larangan untuk mengucapkan doa dengan kalimat semisal Allah maghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah saya jika engkau berkehendak. Nabi SAW melarang hal tersebut, apapun doa tersebut, ya, dengan adanya istithna in syi'ta, jika engkau berkehendak. Melainkan hendaklah seseorang menguatkan permintaannya kepada Allah, karena tidak ada yang memaksa Allah Ta'ala untuk memberi atau mencegah. Allah Ta'ala berbuat sekehendak yang Dia inginkan. Kemudian di bab berikutnya yang berkaitan dengan lafal terlarang sesuai dengan bagaimana perkataan Nabi SAW dari larangan itu, yaitu bab la yaqulu abdi wa ummati, bab larangan untuk berkata abdi dan ummati. Abdi yakni hambaku, ummati umatku. Larangan seseorang mengucapkan hal tersebut. Dan juga dalam hadis nanti akan lebih diperluas lagi lafalnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fi sahihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW, ya, taib, fi sahihi, apa maksud fi sahihi sini? Itu dalam kitab As-Sahih. Ya, jadi kitab-kitab hadis itu ada beragam macam. Ya. Ada yang menurut penulisnya seluruh dari hadis tersebut sahih. Ya, seluruh dari hadis tersebut sahih. Ada yang lebih ke abwab fiqhiyah, bab fiqih. Ada yang diurutkan hadisnya dengan urutan para periwayat dari kalangan sahabat. Ini namanya kitab musnad. Yang pertama tadi namanya kitab sahih. Yang kedua disebut kitab sunan. Yang ketiga musnad. Dan seterusnya dari jenis-jenis kitab. Ada juga kitab al-juz namanya, al-juz. Taib, yang pertama misalnya kitab sahih, yang menurut penulisnya itu hadisnya berkriteria, menurut penulisnya hadisnya berkriteria sahih sanadnya. Dan yang seperti ini ada dua model. Yang pertama, yang memang disepakati oleh para ulama ahli hadis atau keumuman ulama ahli hadis akan kesahihan seluruh hadisnya, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua, yang tidak disetujui oleh ulama bahwa seluruh hadis dalam kitab ini sahih, yaitu seperti Sahih Ibnu Khuzaimah misalnya,
Sahih Ibnu Hibban. Lebih-lebih Sahih Ibnu Hibban yang mana Ibnu Hibban rahimahullah secara masyhur dikenal oleh para ulama akan tasahul dan bermudah-mudahnya beliau dalam masalah mensahihkan, dalam masalah merekomendasi perawi atau mencederai namanya. Itu Ibnu Hibban dikenal mutasahil namanya. Disebutnya mutasahil, bermudah-mudah. Sehingga kerap kali penilaian Ibnu Hibban terhadap rijalul hadis atau para perawi itu diselisihi oleh sebagian ulama ahli hadis lainnya atau ahli rijal. Ulama yang kritikus hadis, merupakan kritikus hadis. Taib. Ada juga kitab Sunan. Ini biasanya lebih banyak fokus di fiqih, tapi dengan urutan yang menunjukkan bab-bab fiqih dengan sanad dari setiap hadis yang menjadi syawahid dari bab-bab tersebut dari awal sampai akhir. Maka kitab Sunan ini bersanad. Yang masyhur, paling masyhur tentu yang 4 itu masuk dalam kutubus sittah atau kutubus tis'ah, yaitu kitab Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Walaupun Sunan At-Tirmidzi itu awal namanya sebenarnya kitab Al-Jami' namanya. Seperti kitab Sahih Bukhari, Al-Jami' As-Sahih namanya kitabnya. Dengan panjang judul nama kitab Sahih Bukhari. Ya. Kemudian Sunan Abu Dawud itu Sunan Abu Dawud yang kata para ulama atau sebagian dari ulama di antara Syekh masyhur bin Hasan Al-Salman, seorang murid Syekh Albani dari Yordania, yang insyaallah Desember itu akan ke sini, ya maksudnya ke Munjul, ke IHBS untuk daurah. Itu beliau menyatakan barang siapa yang menguasai kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Kubra'nya Al-Baihaqi, maka dia telah menguasai ilmu fiqih. Sunan Abu Dawud itu pun ya ditengarai sebagai kitab fiqih dengan hadis dan sanadnya yang terbaik, di antara yang terbaik ya. Jika tidak kita katakan yang terbaik. Kemudian ada Sunan An-Nasa'i dan Sunan An-Nasa'i ada dua macam, As-Sunan Al-Kubra dan As-Sunan As-Sughra. Dan Sunan As-Sughra ini nama lainnya Al-Mujtaba. Ketika antum mendapatkan istilah Sunan An-Nasa'i, maka maksudnya adalah As-Sunan As-Sughra ini, Al-Mujtaba. Juga ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan Ibnu Majah. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Juga yang ketiga ada Musnad misalnya. Musnad ini kitab yang disusun berdasarkan perawi dari kalangan sahabat, seperti Musnad Imam Ahmad, terus Musnad Ad-Darimi dan lainnya. Musnad Imam Ahmad dimulai dari 4 khalifah pertama, dari periwayatan dari Abu Bakar dulu sekian 100 sekian hadis, kemudian periwayatan dari Umar bin Khattab, kemudian periwayatan dari Utsman bin Affan, kemudian periwayatan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian berikutnya 6 sahabat yang masuk dalam 10 yang dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah SAW, dan seterusnya sampai akhir kitab yang berjudul, yang berjilid, dicetakkan Muassasah Risalah Beirut itu 52 jilid, dan jumlah hadisnya sekitar 28.000 sekitar situ, anda lupa. Taib, dalam kitab ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab wa fis sahihi, dalam kitab As-Sahih. Ketika disebutkan dalam kitab As-Sahih, maka ini ada kemungkinan imma Sahih Bukhari, imma Sahih Muslim. Nah, kadang-kadang kita akan menemukan dalam beberapa kitab ulama wa fi as-sahihaini, dalam 2 kitab sahihain. Kalau ini jelas dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau disebut wa fis sahihi dalam kitab As-Sahih, maka ini yang mana nih? Bisa Sahih Bukhari atau bisa Sahih Muslim, karena tidak semua yang ada di Sahih Bukhari ada di Sahih Muslim, dan juga sebaliknya, tidak semua yang ada di Sahih Muslim ada di Sahih Bukhari. Ya, memang tentu pamornya lebih tinggi Sahih Bukhari, karena Al-Bukhari pun gurunya Imam Muslim. Al-Bukhari pun gurunya Imam Muslim. Yang mana syarat kesahihan
sanad dalam Sahih Bukhari itu lebih ketat dibandingkan Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi dalam Sahih Muslimnya. Nah, tetapi sebagian ulama menyebutkan kebaikan dan mizah atau keunggulan Sahih Muslim yang disusun oleh Al-Imam Muslim yang tidak ada pada Al-Bukhari, yaitu husnul tartib, yaitu bagusnya pengurutan dan penertiban dalam Sahih Muslim, sehingga seseorang mudah sekali untuk membaca Sahih Muslim. Dalam satu bab terkumpul hadis-hadis yang berkaitan dengan bab tersebut, walaupun misal dari jalur sahabat yang sama, namun dengan sanad yang berbeda dikumpulkan oleh Sahih Muslim dalam Muslim dalam sahihnya di satu bab. Jadi lebih enak. Dan adapun Imam Bukhari, maka sahihnya itu terbaik. Kitab sahihnya kitab terbaik. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwasanya kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Ya, adapun Al-Quran bukan karya manusia. Al-Quran kalamullah dan Al-Quran selalu benar, selalu hak. Tapi Sahih Bukhari setelahnya dari karangan manusia, karya manusia, yang mana itu kitab yang paling benar, paling baik, terbaik, ya, tentu dari karya manusia, bukan kalam Allah, tetapi itu karya manusia. Dalam artian itu isinya wahyu betul, tetapi dengan sanad dan dengan ijtihad. Nah, di sini Sahih Bukhari kitab terbaik, ya, dari karya manusia, kitab terbaik. Dan di sini ternyata hadis yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah hadis yang terdapat pada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dua-duanya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hanya saja Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mentakbirkan atau menyebutkan di sini dengan apa? Dengan lafal wa fis sahihi, bukan fi as-sahihain. Maka di sini bisa kita katakan fis sahih, di sini maksudnya yakni fil hadits sahih, dalam hadis sahih. Ya, jadi ketika antum menemukan dalam bahasa Arab, ya, di kitab ulama ibarat atau pengungkapan fi as-sahihi, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu di kitab sahih, imma Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, salah satu keduanya. Atau kemungkinan kedua, makna kedua yaitu fi sahih, di sini maknanya yakni fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah. Tidak peduli siapa yang perawinya, siapa kitab mana, yang penting hadis ini sahih. Ini makna dari fi as-sahih. Jadi maksud dari fi as-sahih di sini adalah al-hadits sahih Bukhari. Dan wallahu alam, lafal yang di sini ternyata hadis ini yaitu hadis la yaqul ahadukum at'im rabbak waddi rabbak. Hadis ini ternyata ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada di keduanya. Ya, coba hadis yang selaras atau sesuai dengan redaksi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab ini adalah redaksi versi Al-Bukhari. Redaksi versi Al-Bukhari, bukan redaksi versi Muslim. Jadi kadang lafal redaksi versi Bukhari dengan redaksi versi Muslim ada sedikit perbedaan. Itu mungkin sekali. Ya. Karena sebagian ulama, dan tentu ini yang sahih, membolehkan periwayatan dengan makna. Oleh karena itu juga kita maklumi dalam beberapa hadis, dalam beberapa lafal wirid atau zikir, itu kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Ya, sehingga ketika antum baca wirid ini, namun ternyata yang lain lafalnya serupa, tapi ternyata ada perbedaan sedikit. Maka ini tidak mencederai hadis tersebut selama tidak bertentangan satu sama lain, melainkan itu merupakan periwayatan yang mungkin secara makna atau pengulangan riwayat. Wallahu alam. Nah, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la yaqul ahadukum at'im rabbaka waddi rabbak isqi rabbak. Janganlah seorang dari kalian memerintahkan budaknya, berkata kepada budaknya, at'im rabbak, yaitu hidangkanlah makanan untuk Rabbmu, waddi rabbak,
wudukanlah Rabbmu, isqi rabbak, sajikanlah minuman untuk Rabbmu. Itu. Ya, jangan di zaman Nabi masih ada perbudakan. Ya, kita belajar di sini, belajar hadisnya. Adapun fikih perbudakan sekarang mungkin tidak ada sekarang perbudakan sehingga tidak dibahas, ya. Tapi ikhwas sekalian, di kitab-kitab ulama fikih perbudakan itu banyak sekali. Kaitannya itu banyak sekali dari perbudakan itu. Masuk misalnya masalah solat ada, kemudian masalah zakat juga ada, masa perbudakan di zakat. Kemudian masalah haji juga ada, masalah jual beli itu, ya, masalah nikah. Kemudian masalah jihad dan masalah jarimah, yaitu tindak kejahatan pidana, itu semua, dan masalah persaksian dan seterusnya, itu semua di dalam kitab fikih itu disebutkan masalah-masalah budak. Ya. Kita ini kadang-kadang ya merasa bahwasanya untuk apa pelajarin semua itu, ya, gitu kan. Pelajarin hal-hal yang dalam fikih ini enggak ada, enggak ada zaman sekarang, atau enggak ada di Cilangkap, atau enggak ada di Jakarta dan seterusnya. Bukan masalah ada enggak ada. Ketika para ulama membahas, itu berarti ada dalil menunjukkan itu. Ketika kita membaca atau mempelajarinya sama seperti mempelajari dalil-dalilnya. Itu yang dulu ketika anak di sekolah, di pesantren, kita diajarin kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi dulu sekali, sekitar 20 tahunan lalu. Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Al-Fauzan, yang mana kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ini merupakan kitab yang beliau intisarikan dan ambil saripatinya dari kitab Ar-Raud Al-Murbi' karya Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah, seorang ulama mazhab Hanbali mutaakhirin. Yang kitab Ar-Raud Al-Murbi' itu syarah terhadap kitab Zad Al-Mustaqni' yang dikaryakan oleh Musa Al-Hajjawi, dan kitab Zad Al-Mustaqni ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Muqni' karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahumullahu jami'an. Nah, dulu kita terdidik di madrasah Hanabilah, yaitu dengan nafas Hanbali di pesantren Al-Irsyad. Kemudian kadang kita membahas waktu SMA dulu, waktu Idan Muallimin di Al-Irsyad, hal-hal berkaitan dengan budak yang kita sendiri nggak pernah mendapatkan budak, nggak tahu seperti apa, belum begitu paham. Kita bertanya apa gunanya kita belajar masalah hal seperti ini. Ternyata memang di kitab-kitab fikih itu bertebaran masalah tentang perbudakan, yang belum tentu ulama yang menulis kitab tentang itu atau menulis faedah tentang itu di zamannya ada perbudakan, atau daerah belum tentu ada perbudakan. Tapi ketika suatu hal itu ilmu, maka itu ilmu, gitu loh. Bahwa suatu hal itu ilmu. Kalau masalah kita itu nggak punya budak atau enggak, ya selama itu ilmu, maka antum beribadah dengan mempelajari ini, gitu. Ya, yang ternyata memang dibahas. Kalau kita lihat di Saudi Arabia, ya ikhwan, yang mana mentalnya itu beda dengan mental kita. Ya, di sana kajian kitab itu rutin. Ya, kalau misalnya di kita sepi dikit di stop, ya seperti itu. Beda mentalnya. Itu sampai akhir kitab. Habis sampai akhir kitab di Masjid Nabawi, antum kalau lihat ada sampai seorang syekh namanya Muhammad Abdul Khalid Muhammad Al-Arusi namanya. Dia ulama Aljazair yang diamanahkan juga ngajar di Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram di Mekah. Itu yang ana tercengang, beliau mengajarkan kitab Al-Mubdi' Syarah Al-Muqni' karya Ibnu Muflih Al-Hanbali, tapi yang cucu yang versi kedua. Di Al-Mubdi' Syarah Al-Muqni' itu ana punya sekitar 10 jilid dan tebal-tebal, ikhwan. 10 jilid tebal-tebal. Itu dibahas oleh beliau rahimahullah, udah wafat orangnya. Itu dari awal sampai akhir sampai khatam. Ana enggak tahu itu berapa lama itu. Dan ternyata penjelasan beliau itu terupload dengan lengkap di internet, direkam dengan lengkap di internet dari awal sampai akhir. Anda lupa berapa ratus pertemuan ketika itu, ya, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, dan juga ulama lain, ya,
seperti Syekh Muhammad Al-Waili rahimahullah di Masjid Nabawi kau ini mensyarah Bidayatul Mujtahid di zamannya ketika itu, dan sudah ada rekaman MP3 ketika itu yang mana beliau sampai sekian ratus pertemuan di Masjid Nabawi membahas kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd Al-Hafidh, Ibnu Rushd rahimahullah. Ya, itu di zamannya rutin dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Yang kemudian setelah wafat, udah lama wafat beliau rahimahullah, Syekh Muhammad Al-Waili, kemudian ada seorang doktor perempuan ahli sunnah yang beliau ini subhanallah namanya Syekhah yaitu Kamilah Al-Kawari atau Al-Kiwari, masih hidup orangnya sekarang. Itu kemudian mentafrigh dan mentranskrip penjelasannya Syekh Muhammad Al-Waili rahimahullah, penjelasan Bidayatul Mujtahid ini yang sampai ratusan pertemuan ditafrigh, ditulis ulang oleh perempuan ini, yaitu doktor perempuan ini, ulama perempuan ini yang jarang sekali sekarang ada. Nah, ditulis sampai akhir, kemudian setiap dari faedah itu dicari sumbernya dari antar madhab, karena Bidayatul Mujtahid ini fikih antar madhab, fikih lintas madhab, fikih muqaranah, fikih muqaran. Maka sampai sekarang ada kitab namanya yang beliau tulis, yaitu Syekhah Kamilah Al-Kiwari ini, namanya Bughyatul Muqtasid, syarah Bidayatul Mujtahid dari penjelasannya Syekh Muhammad Al-Waili, dan beliau tambahkan di footnote dengan kekayaan tharwah yang betul-betul tentang khazanah fiqhiyah dari kitab-kitab 4 madhab, bahkan 5 madhab, madhab zahiri juga dan madhab-madhab lainnya. Ya subhanallah, inilah ilmu ya ikhwas sekalian. Ya subhanallah. Kalau kita lihat, ana punya kitabnya, kalau nggak salah 19 jilid kalau nggak salah, kitab segini, Bughyatul Muqtasid, syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yang mana ini tadinya diajar di Masjid Nabawi. Para ulama-ulama tadi, mereka itu tidak ngeh kalau suatu saat penjelasan mereka itu akan direguk oleh banyak dari kaum muslimin. Belum ada dari kalangan manapun, dari madhab manapun sekarang yang menjelaskan Bidayatul Mujtahid dengan terekam lengkap, full, sempurna, dan dari kalangan ahli sunnah apalagi ini baru Syekh Muhammad Al-Waili ini, dan juga yang lainnya. Para ulama ikhwas sekalian, mereka sampai beratus-ratus pertemuan untuk satu kitab sampai khatam, ya, karena mereka sabar. Bahkan ada seorang alim yang Anda mungkin pernah menceritakan, saking sabarnya tidak ada yang hadir kajian, maka Syekh ini berbicara sendiri karena di kelas, di salah satu kampus di kelas, ternyata para mahasiswa enggak pada datang, tapi jadwalnya jadwal beliau. Maka demi menjaga amanah beliau sebagai muallim, mudarris, beliau tetap berbicara, ngajar, padahal enggak ada apa? Enggak ada tulab. Entah jin korin mereka juga mungkin enggak ada. Yang ada mungkin jin-jin situ. Siapa tahu mendengarkan, tapi ya sendiri, subhanallah. Yang itu dilihat oleh staf lain, dilihat, ya Syekh ini Masya Allah, saking menjaga amanahnya untuk ngajar, ya subhanallah. Ya, maka ya ikhwas sekalian rahimakumullah, di sini faedahnya berkaitan dengan kesabaran tadi dan juga berkaitan dengan ilmu, ya, itu penting sekali, ya, supaya kita belajar dari para ulama, bukan hanya lembaran tetapi sikap para ulama, konsistensi mereka, ketabahan dan ketulusan mereka. Ya, taib. Kembali ke yang tadi, Rasulullah SAW mengatakan, la yaqul ahadukum, jangan seorang dari kalian mengatakan kepada budaknya, ya, yang mana budak ini di zaman Nabi ada. Nah sekarang, di zaman sekarang nggak ada. Kalau antum bilang kita nggak relevan, hadis ini nggak relevan, ini berarti bukan talibul ilm. Orang yang mengatakan terhadap hadis Nabi atau faedah ulama, kita nggak relevan ngomongin apa, kita nggak relevan belajar ini karena sekarang nggak ada budak, ini berarti nggak faham, bukan talibul ilm. Karena la yaqul ahadukum, jangan seorang berkata di antara kalian berkata kepada budaknya, kemudian kita udahlah nggak usah pelajari ini karena apa? Sekarang nggak ada perbudakan. Nggak boleh bilang seperti, nggak boleh. Hatta nggak ada perbudakan. Ya, selama ini ilmu, selama ini hadis,
maka suatu keutamaan kita mempelajarinya. Bahkan kita bisa berdosa dengan mengatakan seperti itu, karena itu merendahkan ilmu dan hadis Nabi SAW. Ya, maka la yaqul ahadukum, jangan seorang dari kalian berkata kepada budaknya, at'im rabbak, beri makan atau sediakan makan untuk rabbak, waddi rabbak, sediakan air wudu untuk Rabbmu, iski rabbak, sediakan air minum untuk Rabbmu. Ya. Wal yaqul sayyidi wa maulaya. Hendaklah dia ganti dengan perkataan apa? Hendaklah dia ganti, dia berkata dengan kalimat apa? Sayyidku, maulaku. Ya, di sini kita lihat Rabb, apa arti Rabb? Ya. Rabb itu artinya adalah pemilik. Ya, kalau Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, pemelihara gitu. Hanya saja lafal Rabb ini ketika dinisbatkan kepada engkau Rabbak, maka itu biasanya maksudnya Allah Azza wa Jalla, kesannya begitu. Sementara kalau kita bilang nih kita tuannya, ini budak kita, gitu. At'im rabbak. Ini dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab. Beri makan pada Rabbmu. Itu seolah-olah kita di posisi Rabb Allah Azza wa Jalla. Rabbmu yaitu siapa? Ya aku. Ada nada apa? Ada nada kesombongan yang ta'ali, seolah-olah seperti Allah Azza wa Jalla posisinya gitu loh. Maka lafal seperti ini walaupun mungkin orang ini enggak bermaksud untuk apa? Menyamakan diri dengan Allah, enggak, tapi lafal seperti ini, lafal dalam bahasa Arab mengindikasikan persis seolah-olah Anda tuh seperti Allah atau diposisikan seperti Rabb. Ya, padahal secara status atau makna bahasa benar bahwasanya tuannya budak itu adalah Rabbnya budak ini dari segi makna bahasa. Ya. Karena Rabb itu pemilik, artinya Rabb adalah pemilik. Antum punya kitab. Ya. Kemudian status antum adalah Rabbul Kitab. Ya, yaitu pemilik kitab. Maknanya begitu. Karena Rabb maknanya pemilik secara bahasa. Tetapi ada beberapa kalimat dan konteks yang janganlah pakai lafal Rabb. Janganlah pakai lafal Rabb karena indikasinya kayaknya menuju ke ketuhanan gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin enggak ini seperti ini. At'im rabbak. Nah, kalau di Indonesia kan terjemahannya kan lebih enak. Kasih makan tuanmu itu. Serviskan tuanmu itu. Pakai dihapus haknya. Ya. Jadi Rabb itu bisa bermakna Tuhan, bisa bermakna tuan dalam bahasa Indonesia. Nah, enaknya di bahasa Indonesia kalau bermakna Tuhan berarti kan ada haknya. Kalau bermakna sayyid, yaitu sayyid di sini maksudnya ya tuan, berarti enggak ada haknya. Kalau bermakna sayyid berarti manusia, gitu. Jadi kayak misalnya kita mengatakan ya Tuan, mau apa Tuan? Itu bisa dalam bahasa Indonesia. Tapi apa makna Tuan dalam bahasa Arab? Bisa sayyid, sayyidi, bisa Rabbi. Nah, budak ini atau pembantu ini enggak boleh mengatakan Rabbi kepada tuannya. Ini perbedaannya begitu. Tapi boleh enggak mengatakan sayyidi? Boleh mengatakan sayyidi. Itu. Tapi jangan mengatakan Rabbi. Kenapa enggak Rabbi? Karena kalau katakan Rabbi itu biasanya khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau misalnya seorang budak bilang kepada tuannya begini, Rabbi, madza turid ya Rabbi? Enggak bisa kayak gitu, enggak bisa. Karena Rabbi itu biasanya artinya tuanku, yaitu Tuhanku Allah Azza wa Jalla. Walaupun maksudnya budak ini bukan mempertuhankan dia, tapi lafal ini seolah mempertuhankan. Suf, indikator aja ada kecondongan seolah mempertuhankan aja, itu udah enggak boleh pakai lafal itu. Ya. Tapi kalau di Indonesia karena terjemahan dan juga uruf bahasa ini Indonesia, Tuhan dengan tuan beda, maka enggak masalah. Ya.
Apalagi itu menjadi uruf yang tidak ada kecondongan untuk mempertuhankan, nggak ada. Maka misal seorang pedagang, ya, Anda membedakan ada seorang pedagang, dia pedagang sarung mewah. Ya. Anda bedain pedagang sarung mewah dengan pedagang sarung kelas kelas apa ya? Ekonomi lah, kelas kelas itulah gitu. Ada kelas mewah. Anda ketika WhatsApp ke pedagang sarung kelas mewah, dia bilang, "Siap tuan, ada apa tuan? Apa yang tuan mau?" gitu. Ngomong ke Anda tuan gitu. Masya Allah. Ya. Tapi ke pedagang kelas sarung ekonomi, "Siap kak." Anda dibilang kakak sama dia. Padahal Anda nggak punya adik kayak gitu padahal. Nah, terus ini tuan. Nah, kenapa tuan? Karena mengagungkan tapi masih kemanusiaan. Boleh nggak pedagang sarung mewah ini kemudian bilang ke Anda, "Siap Robbi"? Nggak boleh. Pertama dia orang Jawa, ngapain Robbi? Antum nggak usah pakai bahasa Arab lah. Kedua, Robbi itu ya indikasinya Tuhanku. Nggak bisa buat tuanku, jangan. Lebih baik apa pakainya? Kata Nabi apa? "Wal yaqul sayyidi wa maulaya." Iya. Sayyidi tuanku, maulai yaitu tuanku. Sayyidi ya. Dan kalau perempuan jenis sayyidah. Hanya saja sebagian ulama mengingkari lafal sayyidah untuk perempuan. Jangan sebut perempuan sayyidah. Nah, jadi ada namanya sayyid dan sayyidah. Ini terlepas dari istilah sayyid dan sayyidah yang sekarang sedikit dimonopoli untuk keturunan dari nabi tertentu. Nah, itu jadi ada istilah juga sekarang namanya Habib, Syarif, Sayyid. Itu beda. Ada orang-orang nggak diakui golongan ini, marga ini nggak diakui sebagai Habib, nggak nasab antum bukan nasab Habib, maka antum cukup Sayyid aja misalnya. Itu istilah-istilah seperti itu ada sekarang. Ya. Nah, Sayyid itu artinya tuan. Sayyidah tuan perempuan. Sebagian ulama mengatakan kalau sayyid laki-laki boleh kita bilang sayyid. Tapi kalau sayyidah jangan. Karena tidak ada perempuan menjadi tuan bagi laki-laki. Perempuan tidak ada menjadi tuan bagi laki-laki. Makanya Syekh Utsaimin termasuk yang mengingkari penyebutan sayyidah bagi perempuan. Ya. Jangan sebutkan sayyidah. Ya. Taib, pemilik atau majikan itu sayyid. Ya. Atau rob. Ya, bisa sayyid atau rob. Tapi penggunaan rob ini beberapa konteks tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, adapun perempuan enggak boleh disebut sayyidah. Tapi bisa disebut robbah. Rob versi perempuan, itu bisa. Dalilnya apa? Hadis Umar bin Khattab. Nabi SAW ketika ditanya malaikat Jibril yang berwujud seperti manusia. Akhbirni 'anis sa'ah, kata malaikat Jibril. Beritahu aku tentang kapan kiamat. Maka Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih ngerti daripada yang bertanya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi SAW, akhbirni an amaratiha. Beritakan kepada saya tanda-tanda kiamat kayak gimana. Maka kata Nabi SAW diantaranya, antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Yaitu seorang budak perempuan melahirkan ya tuan putrinya sendiri, gitu loh. Melahirkan apa? Majikan sendiri, majikannya sendiri. Antalidal amatu rabbataha. Jadi laki-laki ini majikan. Kemudian punya budak perempuan. Ya. Kemudian dijima, dinikahi atau dijima. Kemudian melahirkan seorang anak perempuan. Nah, anak perempuan ini
adalah bapaknya siapa? Majikannya ibunya. Maka status anak perempuan ini status seperti bapaknya. Berarti strata anak perempuannya ibunya, stratanya adalah strata orang merdeka. Ya, yaitu di antara tanda kiamat, dan ini sudah terjadi, yaitu anak perempuan ibunya adalah seorang budak yang dikawinin oleh bapaknya, yaitu majikannya sendiri. Nah gitu. Jadi rabbataha, yaitu ini tuan putri, maksudnya pemiliknya, majikannya itu tuannya. Maka berarti majikan perempuan itu bisa disebut rabbah secara bahasa. Bukan Rabbul Alamin, bukan. Namun kalau disebut sayyidah, Syekh Utsaimin mengkritisi itu. Tidak ada dalilnya untuk menyebut perempuan sayyidah. Ya. Tapi udah hal yang biasa apalagi di zaman sekarang. Laki-laki sayyid ya enggak masalah. Perempuan sayyidah. Nah, disingkat dari sayyidi itu artinya tuanku. Sayyidah tuanku juga, tapi versi perempuan. Nah, akhirnya disingkat terutama orang Mesir jadi Sidi. Nah, kalau misalnya perempuan jadi Siti. Jadi sayyidi jadi Sidi. Sayyidati jadi Siti. Begitu asalnya. Makanya di lagu-lagu itu selawatan Sidi Muhammad gitu. Sidi di sini bukan compact disc, bukan. Sidi di sini apa? Sayyidi. Akhirnya tahu kan? Apa kegalauan selama ini udah terpecahkan kan? Nah, yaitu Sidi itu artinya Sayyidi. Sidi Muhammad gitu. Gitu. Enggak usah diterusin. Selawatan gitu ini. Sidi Muhammad gitu. Nah, kemudian perempuan jadi Siti. Makanya Siti marfu'ah, Siti Qobsah, Siti Aisyah, Siti dari kata sayyidati disingkat jadi Siti, seperti itu. Ya. Adapun yang di Inggris Manchester City, nah itu bukan, itu City kota, itu beda ya. Nah, jadi Siti sayyidati, ya gitu. Nah, kalau perempuan jangan kita katakan sayyidati. Ya, apalagi cuman sebatas khadim, pembantu. Ya. Mengatakan kepada majikannya tuan nggak apa-apa, sayyidi nggak apa-apa, tapi kepada majikan perempuan jangan bilang sayyidati. Ya, bu gitu aja, biasa aja. Ya, karena laki-laki pada asalnya tidak disayyidkan oleh perempuan, laki-laki di atas perempuan pada umumnya gitu kan. Nah, jadi sayyidi mumallah, maka boleh kita melafalkan dengan lafal sayyid. Taib. Sekarang pertanyaan, apakah boleh kita mengucapkan tentang Rasulullah sebagai sayyidi? Ya, kita harus di kubu yang tengah jemaah. Jangan kita katakan terlarang 100%. Tapi jangan juga kita katakan 100% harus ada tuh lafal sayyid sebelum Rasulullah SAW. Maka yang sahih yang tengah-tengah. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah tuannya anak Adam dan tidak bermaksud kebanggaan di sini. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya kita boleh menyebut Rasulullah SAW dengan sematan Sayyid. Karena itu ada dalil yang membuktikan itu. Maka boleh kita mengatakan Sayyidina Muhammad SAW. Boleh. Tetapi ini kan kita imma dalam konteks khabar, imma dalam konteks selawat. Imma dalam konteks khabar mengatakan sesuatu atau dalam konteks selawat. Dalam konteks khabar, kayak misalnya Anda mengatakan, ya akhi, sesungguhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ada. Ini boleh kita ngomong gitu, nggak boleh? Ini boleh. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Boleh kita. Anda dalam ceramah, dalam ngomong, ya. Misalnya, siapa nabi kamu? Nabiku adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Boleh, nggak masalah. Karena memang Nabi Muhammad sayyid kita. Lah kalau antum nggak bolehin berarti apa gunanya hadis Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah tuannya anak Adam. Lah antum anak Adam bukan? Berarti enggak bolehin total ini berarti bukan anak Adam apa gimana ini? Kan tuannya anak Adam beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, itu satu. Dalam konteks mengkhabarkan, yaitu konteks afirmatif biasa. Tapi dalam konteks selawat. Nah, ini dalam konteks ini yang menjadi masalah. Dalam konteks selawat, apakah boleh kita mengucapkan sayyid dalam berselawat? Itu dia masalahnya. Maka jawaban yang paling adil adalah ketika selawat tersebut selawat muqayyadah
yang tidak ada sayyid sebelum nama Muhammad SAW, maka tidak boleh pakai nama sayyid. Tapi ketika salat tersebut selawat mutlaqah, maka boleh pakai sayyid. Gimana? Faham nggak? Nggak paham? Atau anda doang yang paham? Hah? Nih, selawat terbagi menjadi dua. Selawat yang terikat dengan momentum tertentu atau perbuatan tertentu, maka ini membutuhkan dalil yang rinci dengan lafal yang ada di dalil itu. Selawat yang kedua, selawat mutlaqah, yaitu selawat yang tidak dikaitkan dengan momentum tertentu sehingga boleh dengan bentuk atau format apapun. Gitu loh. Paham di sini mah? Selawat yang misal atau selawat atau doa yang itu muqayyadah, misal setelah adzan apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati. Kalau di beduk maghrib di TV, ati sayyidana Muhammadil wasilah, gitu. Itu enggak sahih. Tidak ada dalilnya yang menunjukkan ati sayyidana Muhammad. Sayyidan ini enggak ada. Ati Muhammadanil wasilatul fadilah. Itu yang sahih. Ini ditambahkan karena mungkin ingin menyopankan, ingin sopan, yaitu masa ati Muhammad, datangkan kepada Muhammad, itu kayak kurang gelar gitu. Maka tambahkan ati sayyidana Muhammad. Enggak. Justru kita itu lebih tidak sopan lagi ketika hadisnya begitu kita tambahin, itu lebih enggak sopan. Maka apa yang ada pada hadis udah itu yang kita ikuti. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, kemudian apa lagi setelahnya? Ayo, habis itu ati Muhammadanil ati. Tadi dia bilang bukan ati Muhammadin, bukan ati sayyidina. Terus wasyarafa wa darajatul aliyah rafi'ah, enggak. Itu tambahan. Tidak ada itu. Enggak ada sahih tambahannya itu. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Selesai. Innaka la tukhliful mi'ad, tidak ada. Gitu. Ada 3 tambahan dalam doa setelah azan yang masyhur di televisi. Ya emang di negeri kita masyhur. Ati sayyidana tambahan, remove Muhammadin al-wasilah wal fadilah, wasyarafah wad darajatul aliyah rafi'ah tambahan, remove, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, selesai. Innaka la tukhliful mi'ad tambahan, remove. Karena ini doa muqayyad, maka butuh dalil yang mengikatnya dengan lafal yang terikat seperti ini. Maka enggak boleh tambah-tambah walaupun antum bermaksud baik. Ya rata-rata bid'ah kan maksudnya baik. Ya enggak? Ada enggak ahlul bid'ah bilang, saya pengen berbuat bid'ah tapi maksud saya baik loh. Atau saya pengen berbuat bid'ah karena saya pengen jahat. Enggak ada ngomong kayak gitu. Pasti rata-rata pengennya baik. Ya enggak? Benar kan? Antum Masya Allah masih muda, makanya antum enggak ngantuk. Karena beberapa jemaah ini pada ngantuk semua, sampai antum enggak terpengaruh ya. Masya Allah. Coba antum di sini terpengaruh antum dengan ngantuknya beberapa bapak di sini. Ya. Itu doa di sini doa azan, zikir doa muqayyad itu doa yang terikat dengan dalil, membutuhkan dalil pengkhususan dan dalil lafalnya bagaimana. Dan kalau lafalnya baku begitu secara sahih seperti itu, maka enggak boleh diubah-ubah, enggak boleh diganti, enggak boleh diubah-ubah, enggak boleh. Ya begitu. Itu termasuk di situ, enggak boleh. Tambahan sayyid itu enggak boleh. Kemudian salawat Ibrahimiyah di akhir tasyahud. Salawat Ibrahimiyah. Ya, salawat gimana? Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tambahan sayyidina jangan. Gitu. Ini bukan berarti kita menafikan Rasulullah sebagai sayyid kita, bukan. Tetapi ketika emang itu ada dalilnya, ikutin dalil. Dan jika tidak ada dalilnya, jangan yang tambah-tambahan. Begitu. Taib. Kemudian kalau salawatnya salawat mutlak, maka boleh. Ya, maka boleh. Ya. Kayak gimana salat mutlak itu? Ya, Pak Rosadi kayak gimana Pak Rosadi? Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ini ahli salawat ini. Ya.
Masya Allah. Antum jubahnya PKB, tapi keluarannya Golkar, Pak. P3 Golkar, tinggal merah aja nih, ya. Gimana Pak Arsadi? Selawat mutlak kayak gimana Pak Arsadi? Atau tunjuk satu orang yang antum cintai di sini yang bisa menjawab, Pak Arsadi. Enggak ada Pak, enggak ada yang antum cintai di sini. Ya Masya Allah. Selawat mutlak kayak antum selawat biasa aja. Dengar nama Nabi SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ini boleh. Boleh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Taib. Sekarang kalau zikir pagi petang, antum diajarkan 10 yang 10 salawat. Taib. Di sini mutlak atau muqayyad? Muqayyad secara zaman, tetapi mutlak secara lafal. Antum boleh apapun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad boleh. Ya, jadi lafalnya bebas kok ini. Ya, ketika antum mendengar Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, khotib mimbar, Nabi SAW bersabda, antum jawab Sallallahu Alaihi Wasallam boleh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad boleh. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad boleh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad boleh. Ini dalam salawat yang sifatnya bebas, maka boleh. Itu bedanya seperti itu jemaah. Ya, rinciannya seperti itu. Nah, taib. Jadi menyatakan sayyid kepada Nabi SAW dalam masalah khobar boleh. Dalam masalah salawat ada rincian. Kalau itu salawat muqayyad terikat dengan lafal tertentu dan tidak ada sayyid, maka jangan tambahin sayyid. Tapi kalau itu lafal salawatnya itu mutlak, maka itu bebas. Antum mau bilang Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Atau misalnya lagi ceramah, salawat serta salam kepada Nabi kita, Sayyid kita Muhammad SAW. Boleh nggak? Boleh. Antum bilang kayak Nabi besar misalnya, salawat dan salam kepada Nabi besar baginda Nabi Muhammad SAW. Boleh? Boleh Nabi besar. Enggak usah bilang, oh berarti ada Nabi kecil dong kayak gitu. Enggak, itu udahlah Nabi besar di sini maksudnya kita menta'zim, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ya. Juga tambahan Al-Mustafa. Ya. Ya. Kayak misalnya juga misal selawat di khutbah, selawat ini enggak masalah. Pakai sayyid enggak masalah insyaallah, ya, enggak masalah. Karena di sini doa atau selawat yang sifatnya mutlak secara lafal bebas, walaupun terikat dengan waktu tertentu saja, ya. Taib. Wala yaqul ahadukum abdi ummati, jangan seorang bukan ummati salah, amati afwan. Dan jangan seorang dari kalian mengatakan wahai abdi, ya abdi, wahai abdi, wahai abdi sini yakni apa? Hambaku. Ya abdi, ya amati. Jangan katakan begitu. Misal antum punya budak, ya abdi. Itu dalam bahasa Arab maknanya apa? Wahai hambaku. Jangan. Ya. Jangan manggil budak dengan ya abdi, gitu, jangan. Ya, amati budak perempuan, ya amati, jangan. Wahai budak, wahai hambaku perempuan, jangan. Nah, terus gimana kalau ada seorang ikhwan namanya abdi? Nah, itu yang susah. Abdi. Ya, namanya abdi. Nah, abdi dalam namanya, gitu. Iya. Abdi inside, gitu. Abdi dalam. Abdi, boleh enggak? Nah, ini, boleh enggak? Ayo. Jawab, Pak Rosadi gimana Pak Rosadi? Keputusannya gimana? Hah? Boleh, benar sekali, Masya Allah. Akhirnya dapat hidayah. Benar, ya, abdi, boleh. Kenapa? Karena orang ini bernamakan abdi karena nama dia abdi. Kita nggak bermaksud melanggar hadis ini. Kita nggak ada kaitan dengan hadis ini. Nama dia misal abdi, ya misalnya. Abdi apa gitu, ya. Atau nama dia misal Abdillah. Abdillah, tapi kan kita suka nyikat-nyikat abdi. Nama Abdillah udah bagus, dia bedil. Kan gimana? Mending Aab kayak gitu. Ini bedil. Ya, astagfirullahaladzim, kok bedil sih? Abdi misalnya. Ya, memang itu jadi huruf, tapi sebaiknya sih hindari, ini. Kalau Abdillah, abdi sebaiknya hindari karena di sini ada pemotongan. Dan seolah-olah jadinya abdi, ya ini hindari aja. Tapi kalau emang nama dia emang abdi, dari sananya abdi gitu, Abdi Santoso misalnya, boleh Abdi Santoso, Abdi
Paryono, Abdi Kutil, Abdi apa namanya terserah lah. Ya, pokoknya emang tidak ada maksud di situ bahasa Indonesia begitu loh. Bukan maksudnya abdi di sini abdi. Bukan. Ya, maka ini enggak apa-apa. Karena ini masuk dalam hakikat urfiah Indonesia. Ya memang dia bukan bermaksud abdi hambaku. Gitu. Ya. Tapi kecuali kalau misalnya orang tuanya memang menamakan anaknya abdi dengan maksud di sini abdi hambaku, abdi lafal bahasa Arab, maka enggak boleh, jangan. Ya karena Nabi SAW mulai yaqul ahadukum abdi, jangan seorang dari kalian memanggil budaknya abdi, jangan itu, jangan. Maka hati-hati. Amati juga jangan. Ya. Amati yaitu hamba perempuan, wahai hamba perempuanku, jangan. Ya, melainkan kata Nabi SAW wal yaqul fataya wa fataya wa fatati wa ghulami. Hendaklah dia mengatakan fata, ya itu juga budak, maknanya budak. Fatati budak perempuan, ghulam budak laki-laki, ya. Jariyah juga bisa, jariyati budak perempuanku. Dari lafal-lafal ini ada Nabi SAW melarang dan ada solusinya. Melarang ada solusinya, seperti itu. Dari lafal-lafal seperti ini yang ternyata cuman lafal walaupun tidak ada maksud, tapi ini bisa menurunkan kadar tauhid dan seolah-olah mengindikasikan pengagungan terhadap pengucap dan perendahan terhadap bawahan, yaitu budak. Maka enggak boleh mengatakan abdi, hamba aku. Kalau mengatakan kayak anakku, ya, atau atasan tuanku, maka itu enggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia jadinya Tuhanku, enggak boleh jelas. Tuhanku hanya pada Allah Azza wa Jalla. Inilah pentingnya kita membedakan antara hakikat urfiyah. Di urfiyah itu kearifan lokal di kita, Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Tuhan itu jelas Allah Subhanahu wa taala. Namun pun kendati pun begitu, lafal Tuhan kalau bisa antum hindari karena asalnya lafal Tuhan bukan lafal syar'i. Asalnya bukan lafal syar'i. Melainkan lafal syar'i itu Allah Azza wa Jalla. Karena enggak ada dalam Al-Qur'an Tuhanun, enggak ada. Itu terjemahan saja di bahasa kita. Tetapi Allah Rabbul Alamin, Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, itulah kita sebut nama-nama Allah seperti itu. Adapun Tuhan itu enggak usah, kalau bisa enggak usah. Bedanya dengan orang-orang yang terlalu sungkan untuk menyebut nama Allah, itu ada orang kayak gitu. Tuhan. Orang liberal, orang awam yang memang dia jarang sholat, padahal KTP Islam. Ya. Di lagu-lagu juga kayak gitu. Kalau lagu pakai Tuhan, kalau nasyid pakainya Allah. Lah kok gitu? Ya kan? Coba lagu-lagu romantis. Tuhan tolonglah dekatkan aku dengan dia. Ya, dia aja jauh sama Tuhannya. Ini pengen dideketin sama perempuan ini. Dia aja jauh sama Tuhannya. Terus pas minta sama Tuhannya, pengen dideketin sama perempuannya. Ini gimana orang-orang ini nih? Subhanallah, konslet sedikit ya. Tuhanku. Kenapa enggak lagu-lagu band-band yang roman picisan bilang ya Allah gitu? Kenapa? Karena mereka tahu bahwa lafal Tuhan itu lebih universal untuk semua agama. Nah, kita itu harus menampakkan keislaman kita. Ya Allah gitu. Iya. Memang ya kalau misalnya mau Tuhan pun ya Rabbi, wahai Rabbku gitu. Karena Tuhan maknanya Rabb. Ya. Ya Ilahi, ya Rabbi, gitu aja. Sehingga ketahuan kita tuh muslim. Iya. Pamerkan kita tuh muslim, Pak, gitu loh. Pamerkan. Jenggotnya minimal dah. Ya jenggotnya orang muslim dengan jenggot metal beda, tetap beda. Ya anak metal ada enggak yang jenggotan? Banyak, Pak. Jenggotan bahkan agak cingkrangan, tapi kan cingkrangannya mereka beda. Cingkrangan mereka pensil, cingkrangan antum pansi. Iya enggak? Iya, cingkrangan mereka pensil. Tuh, lancip, makin kemarin makin lancip tuh. Kerucut cekernya baru kelihatan. Tapi kalau antum kan pansi, beda. Identitas ini penting juga nih. Dari lafal, dari hay'ah, penampilan, appearance, sunnah, Masya Allah, kelihatan. Wahabi gitu kan. Ya itu kelihatan. Ya Masya Allah, itu bagus sih seperti itu. Sampai lafal aja Rasulullah SAW mengatakan, bedakan, jangan samakan dengan orang-orang kafir yang mereka mengatakan abdi, hambaku. Antum lihat raja-raja kafir. Mereka senang ketika apa? Ketika budaknya atau rakyatnya itu menyembelih di depan raja. Itu raja-raja kafir. Tapi dalam Islam itu merupakan kesyirikan. Menyembelih
sebagai penghormatan di depan raja, itu syirik dalam Islam. Nggak boleh. Tuh beda dari segi beda. Raja orang-orang kafir, raja yang kafir itu senang ketika rakyatnya menyembahnya, sujud kepadanya, ngebelunggu padanya, itu senang itu. Dari dulu ya. Kalau misalnya raja muslim enggak, diri aja, enggak usah ngebelunggu. Maka kita kan dilarang untuk bungkuk itu dilarang. Ya, dilarang. Ngebungkuk ke orang karena penghormatan sebenarnya dilarang. Ya, adapun kalau misalnya untuk ngebelungkuk di sini untuk apa? Untuk salam, untuk meraih tangan, maka ini boleh. Gitu. Jadi jangan salah ikhwan. Coba antum ketemu orang tua, sama-sama diri. Kira-kira antum mau cium tangan kan? Boleh enggak cium tangan? Boleh. Orang yang dihormati boleh kita cium tangannya. Kira-kira antum pilih A, antum ya mau nggak mau ngebelungkuk, cium tangannya, atau B, antum angkat tangan orang tua gini sini. Coba, ayo coba. Yang ada kan malah ditempel ini, gitu. Tangan orang tua jadi ditarik kayak gini. Itu syukur-syukur nggak asam urat itu, ya kan? Maka kalau dalam rangka meraih tangannya, ini dalam rangka li ghairihi, yaitu ngebelungkuk, li ghairihi ngebelungkuk karena apa? Ngebungkuk karena hal lain, bukan karena ngebungkuknya, maka itu boleh. Tapi kalau ngebungkuk karena ngebungkuknya li dzatihi, karena perbuatan dia ngebungkuk karena perbuatan ngebungkuknya, maka ini enggak boleh. Bisa dipahami enggak bedanya, ikhwan? Ya, bedakan antara orang yang ngebungkuk yang terlarang dengan ngebungkuk yang karena ada hal lain yang harus dia lakukan dengan cara itu. Gitu. Sekarang kalau misalnya antum datang, orang tua pada duduk, antum yang salam sama mereka, kira-kira gimana? Antum yang duduk kemudian ngebelungkuk gini, atau antum suruh diri lo sini gua salam gini? Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Maka ini kalau kita datang ke suatu ruangan, lebaran, ketemu dengan orang tua, mereka pada duduk, kemudian kita ikutan, ya kalau kita duduk bagus gitu. Kita ngebungkuk untuk cium tangan mereka atau cium kening mereka. Maka ini ngebungkuk karena untuk hal tersebut, bukan ngebungkuk karena ngebungkuknya. Nah, sekarang beda dengan antum ngebungkuk karena pengen ngebungkuknya. Seperti ada orang ya berjejer orang tua, kita iya mas gitu, apa sampai agak rendahan gini, ini nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Memang ini budaya Indonesia tapi nggak boleh sebenarnya. Tapi kebiasaan kita kadang-kadang, secara natural aja karena udah biasa ngeliat kayak gitu atau udah biasa dulu kayak gitu, agak ginian sedikit. Iya, walaupun terhadap ustadz, kadang kayak gitu tuh. Kita ustadz atau siapapun orang tua gitu, duduk tiba-tiba ada yang lihat, tiba-tiba langsung kayak gini, gitu, udah kayak wayang gitu. Wah. Mana nih kok dalang nggak ada nih kan, wayang kayak gini tuk di jalan itu sampai masya Allah nggak usah sampai kayak gitu kan ya, sampai ngebungkuk kayak gitu enggak. Jadi ngebungkuk karena ngebungkuknya itu nggak boleh, itu dilarang. Apalagi sampai ruku kayak gitu nggak boleh ya. Jadi kalau antum melihat ada orang seperti itu ya nasihatin gitu, karena hormat sama antum mungkin ya. Ngeliat antum jenggot tebal, terus putih jenggotnya, kelihatan tua dan kelihatan nggak lama lagi hidup. Kemudian, wah saking hormatnya kemudian apa? Sampai ruku gitu. Antum bilang tinggal sujud doang nih belum gitu. Ya nggak boleh pak, nggak boleh mas atau dek, nggak boleh kayak gitu. Walaupun orang tua salamin nggak apa-apa ngebungkuk, tapi kalau misalnya nggak bungkuk jalan kayak gitu jangan. Ya, dan jangan ajarin anak-anak kita untuk seperti itu. Ya. Iya, ya benar. Lagi-lagi benar pak. Ya, nah kemudian kalau misalnya di sini ngebungkuk karena antum jumatan, antum takhattir riqab, yaitu melewati apa namanya, bahu, boleh atau tidak? Ini ada rincian. Kalau misalnya dilihat di depan ada space yang kosong dan enggak pada misi itu, antum boleh melewati bahu orang. Tapi kalau di depan gak ada space atau ya sempit banget gak ada space, atau ada space tapi dipesan oleh orang ada tasnya di situ, antum nggak boleh melewati bahu-bahu orang. Nah sekarang misal ada space,
Ya, di sop pertama ada space atau di sini ada space. Kosong ini, padahal buat khotib, ya. Antum bukan khotib, marbot, bukan, antum bukan orang biasa. Maju, ya. Nggak boleh seperti itu. Andai misalnya ada space 2 atau 3 di depan, antum pengen ke sana. Ya. Boleh nggak antum bungkuk? Gimana? Boleh nggak itu? Masa harus dicontohin dulu, Jumatan dulu baru kita jawab? Boleh nggak? Antum biasanya bungkuk nggak, Pak? Nah, di sini antum bungkuk karena emang pengen ngehormatin bungkuk atau emang natural atau gimana, Pak? Susah juga ya dijawab ya. Tergambar nggak? Kan orang rapet-rapet nih. Sekarang coba kalau misalnya antum ngelewatin bahu-bahu orang ini nggak bungkuk, bong gitu, iya sambil jitakin satu-satu, ngalangin aja lo gitu. Gimana? Bukan ya sombong, sebenarnya nggak balance juga, badan nggak balance juga kayak gitu. Kalau orang Arab mungkin, tapi kita kan nggak ada maksud gitu kan, nggak ada maksud bungkuk karena hormat, nggak ada maksud. Tapi kalau kita ada maksud kayak gini ngebungkuk ngelewat mic itu nggak boleh. Jadi bungkuk di sini bungkuk tanpa maksud, yaitu ya memang karena untuk mempermudah aja kita untuk melewati bahu orang. Nah ini bisa. Kan kita kan perlu colek dulu. Nah nyolek kan gimana colek? Bungkuk gak antum colek pundak orang? Paham gak maksud anda? Iya kan colek kan bungkuk sedikit, gitu kan? Masa kita pegang orang lihat songong amat gitu kan? Makanya gini, ya kan kita mau misahin sedikit, maaf Pak gitu. Ya kita kan bungkuk sedikit dong, karena kan orangnya di bawah gitu. Itu boleh. Ya, membungkuk di sini bukan karena pengen ngebungkuk, tapi karena apa? Pengen meraih bahu atau pengen supaya lebih mempermudah lewatnya begitu. Tapi orang-orang Arab kadang-kadang nggak gitu orang Arab. Untuk kalau di Masjid Nabawi Masjidil Haram lagi duduk rapat gini, tiba-tiba ada kaki bung gitu. Coba aja antum kalau ke sana ada kadang-kadang tiba kaki orang Mesir gede. Dem gitu. Fir'aun ini bener-bener. Ya, kadang kayak gitu. Itu emang posturnya seperti itu. Karena kalau dia bungkuk malah justru jatuh dia saking berat dengan badannya sendiri. Kalau kita kan ringan, maka kita biasa kita iniin dulu. Makanya orang Indonesia itu masya Allah orang Indonesia itu. Ya mau ngelewatin pundak, misi ya gitu. Iya. Coba kalau itu lakukan Masjid Hijau, udah paling akhir datangnya, udah khotib lagi khutbah dia. Dari estafet dia main galaksim dari sana gitu sampai ke depan itu semuanya dilewatin belum terus ke sini terus ke khotib Afwansat waktu udah mau habis kurang ajar. Ya tapi begitu jadi lihat dari sini hal-hal seperti ini ada kadang kaitan dengan tauhid tapi ada kaitan dengan fikih. Di kitab-kitab fikih dibahas tentang takhatir riqab karena ada hadisnya juga. Dan di kitab tauhid atau di kitab-kitab akidah atau tauhid itu juga dibahas karena ada kaitan dengan apa? Dengan memperbudak dan menghambakan diri atau larangan dari Nabi SAW untuk ruku' kepada makhluk. Seperti itu. Kemudian mencium kaki boleh atau enggak. Itu ada pembahasan lagi itu. Itu pembahasan fikih tapi nanti ada kaitannya dengan akidah gitu loh. Seperti itu rinciannya banyak. Maka ilmu itu perlu. Kita emang nggak bakal kita cium kaki orang, tetapi itu ada pembahasan dan itu menjadi ilmu yang boleh. Jadi kita akan melihat beberapa orang ghulu terhadap beberapa orang soleh, kemudian mencium kakinya, mencium terompahnya dan seterusnya. Itu yang sekarang sedang hot, sedang viral juga seperti itu ya. Mungkin cukup sampai sini aja insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.